wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indonesia, NIM 091 058 031 9008, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Yang pertama, pelaksanaan terhadap pelaksanaan APBD, keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan daerah desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapannya APBD adalah yang pertama, adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD, pejabat, bupati. DPRD tidak melakukan fungsi anggaran dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. DPRD mengutamakan kepentingan dalam melaksanakan fungsi anggaran pada saat pembahasan RAPBD. Adanya ketidakpercayaan dari DPRD terhadap pejabat eksekutif dalam penyusunan APBD. Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD. Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politisi antara pembagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut, perlu adanya penggabungan peserta dari APBD kepada SKPD dan anggota DPRD. Pembinaan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, eksekutif bupati dalam hal ini melakukan kompromi-kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran, semua didasarkan pada kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi aturan dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Selain itu, peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya dikeluarkan tepat waktu, tidak melebihi proses penyusunan APBD. Transparansi dalam proses penyusunan APBD dimaknai terbuka proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD, sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dan pembahasan anggaran dapat diminimalisir. 2. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan terhadap tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang dilaksanakan untuk 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah atau daerah atau RPJMD yang dilaksanakan selama 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah RKPBD untuk periode 1 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah ada 4 prinsip utama sebagai berikut. Percobaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. Perencanaan pembangunan daerah melakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3. Perencanaan pembangunan daerah menginteraksikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. 4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Keuangan dan aset daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana pemanfaatan ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2. Pengadaan, 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 4. Penggunaan dan penatausahaan, 6. Pemanfaatan, 7. Pengamanan dan pemeliharaan, 8. Penilaian, 9. Penghapusan, 10. Pemindah tanganan, 11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 12. Pembiayaan, 13. Tuntunan ganti rugi. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif, serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. 3 prinsip dasar itu adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perencanaan yang tepat. 2. Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efektif dan efisien. Pengawasan atau monitoring. Setelah ada penyusunan perencanaan yang tepat serta diikuti dengan tahap pelaksanaan, maka prinsip dasar ketiga atau yang terakhir adalah tahapan pengawasan. Baik, demikianlah presentasi yang sempat saya bawakan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.